Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bisa melakukan budaya positif kita, yaitu program duha bersama. Tak lupa, salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang peran pemuda di zaman milenial. Nah, berbicara mengenai pemuda, tentu saja kita akan langsung berpikir tentang masa muda. Mengapa demikian? Karena pada masa muda adalah masa di mana kita masih memiliki badan yang kuat, badan yang sehat, mata masih jelas melihat, dan pemikiran yang masih cermat. Belum lagi masih memiliki wajah-wajah yang tampan memikat seperti AAA di sini, wajah-wajah yang cantik mengkilat seperti teteh-tetehnya yang di belakang. Masya Allah ya, begitu besar kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Nah, karena pada masa muda badan kita yang masih kuat seharusnya senantiasa kita gunakan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk taat yang akan kita lakukan? Soalnya kan kadang mungkin ada beberapa orang yang mengeluh karena capek atau karena kepadatan kegiatan sehari-hari, makanya sampai kadang lupa ibadah dan sebagainya. Mungkin kita sudah sama-sama ketahui bahwa kepadatan kita ini sudah menjadi salah satu rutinitas, maka saya sarankan untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza amsaita fala tangtadiril sobaha." Jika engkau sedang berada di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu tiba waktu subuh. Faida asbahta fala tangtaziril masa'a, dan jika engkau berada di waktu subuh, maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu sore. Karena kita tidak tahu, misalkan sekarang kita berada pada waktu sore dan kita akan melakukan beberapa ibadah-ibadah, tapi kita malas. Akhirnya kita nanti ajalah, waktu kan masih panjang. Siapa tahu pada malam harinya kita malah meninggal sehingga kita tidak bisa sampai ke waktu subuh. Kemudian dari Ibnu Umar juga mengatakan bahwa kita di dunia ini seperti orang yang sedang menyeberang jalan atau seperti orang yang sedang merantau. Artinya, jika orang yang sedang merantau, otomatis dia akan pulang ke kampung halamannya. Dan jika orang yang menyeberang jalan itu lebih singkat lagi. Di lain sisi ada yang mengatakan bahwa makna menyeberang jalan di sini, jika kita tidak tahu bagaimana cara kita menyeberangi jalanan, maka bisa saja kita mendapatkan masalah, mungkin tertabrak atau lain sebagainya. Nah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana amalan-amalan singkat yang bisa kita lakukan di tengah-tengah waktu luang kita? Misalnya, sederhana, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang ringan namun memiliki pahala yang luar biasa di depan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Seperti lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.
Dalam beberapa hadis dikatakan at-tuhuru satrul iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamlaul mizan, dan lafaz alhamdulillah itu memberatkan timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, bahwa lafaz subhanallah dan lafaz walhamdulillah itu memenuhi perkara antara langit dan bumi. Sekarang coba teman-teman bayangkan luasnya bumi ini jika dipenuhi dengan kapas sekalipun yang sangat ringan, tentu saja akan menghasilkan beban yang berat. Makanya di sela-sela kegiatan kita selalulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana karakter pemuda yang digambarkan sebagai pemuda yang bisa diharapkan di zaman masa depan, yaitu salah satunya pemuda yang selalu menyeru kepada kebenaran, pemuda yang selalu menegakkan kebenaran, pemuda yang selalu menyatakan mana yang benar, mana yang salah, dan tidak mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Qulil haqqu walau kana muran, katakanlah yang baik walaupun itu menyakitkan. Terus yang kedua yaitu pemuda yang mencintai Allah dan pemuda yang dicintai Allah. Dalam beberapa hadis dikatakan bahwa cara kita mendekatkan diri kepada Allah salah satunya dengan melakukan amalan-amalan sunnah yang bisa kita gunakan, karena dalam agama Islam itu tidak ada paksaan. Dalam sebuah hadis dikatakan, manahaitukum anhu fajtanibuhu, perkara yang diharamkan bagimu maka jauhilah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan perkara yang diwajibkan kepadamu maka lakukanlah mastata'tum, semampu yang kalian bisa. Selanjutnya pemuda yang saling melindungi dan saling mengingatkan dalam taat. Misalnya kita punya teman nih, nah teman kita tuh nakalnya luar biasa, kita punya kewajiban untuk menegur, kita punya kewajiban untuk mengingatkan kepada dia bahwa itu adalah salah. Selanjutnya pemuda yang memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi manusia itu harus bisa memegang dan menunaikan janjinya yang telah ia ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini, kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.